Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa dalam tubuh kita terdapat sebuah organ yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Organ ini disebut dengan organ peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Dalam pelajaran kali ini, kita akan menjelajahi organ peredaran darah dalam tubuh kita, mempelajari bagaimana organ ini bekerja dan bagaimana cara menjaga kesehatannya. Yuk, kita simak bersama. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular dapat didefinisikan sebagai organ yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah yang berisi nutrisi, zat sisa metabolisme, hormon, zat imun, dan zat-zat lainnya dalam tubuh manusia. Organ peredaran darah pada manusia berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida dari tubuh kita. Organ peredaran darah juga membantu melawan infeksi dan memelihara suhu tubuh. Sementara sistem peredaran darah pada hewan, misalnya burung, memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah untuk menjaga suhu tubuh. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat transportasi untuk nutrisi, oksigen, sisa metabolisme, dan hormon. Berikut ini adalah organ-organ dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Diibaratkan sebagai sebuah pompa yang membawa aliran air melalui pipa. Jantunglah yang akan memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh guna menjalankan fungsi sistem angkut atau disebut juga dengan sistem peredaran darah dan memiliki peran sangat penting demi keberlangsungan hidup manusia. Jantung adalah organ utama yang berguna agar darah dapat menghantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dengan pembuluh darah. Yang kedua, pembuluh darah adalah wadah atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke setiap anggota tubuh, lalu kemudian kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah ini terbagi ke dalam 3 jenis, antara lain, yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah keluar dari jantung ialah pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah ke jantung ialah pembuluh balik atau vena. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang ukurannya kecil sebagai kelanjutan arteri dan vena dikenal dengan kapiler. Dikarenakan pembuluh kapiler memiliki lubang yang berdiameter sempit, maka sel darah merah dapat rusak apabila melewatinya. Ukuran diameternya dapat berubah-ubah, dapat menyempit sesuai dengan pengaruh dari rendahnya temperatur lingkungan, serta akan membesar bila temperatur lingkungannya tinggi. Organ peredaran darah pada burung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jantung. Jantung burung mirip dengan jantung mamalia yang memiliki 4 ruang di dalamnya. Jantung burung terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel yang memisahkan arah dan mengandung oksigen dan darah yang tidak mengandung oksigen. Ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Karena tugas ventrikel kiri lebih berat, otot dan ukuran ventrikel kiri juga lebih besar dibandingkan dengan ventrikel kanan. Selanjutnya ada arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada vena. Vena berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung dari bagian tubuh. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi, gas, dan zat sisa.
Selanjutnya adalah pembuluh brachialis dan pectoralis. Kedua pembuluh ini sangat penting karena berfungsi mengalirkan darah untuk terbang. Pembuluh brachialis berfungsi untuk mengalirkan darah ke sayap, sedangkan pembuluh pectoralis berfungsi membawa darah ke otot-otot untuk terbang. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk merawat organ peredaran darah guna mencegah timbulnya penyakit pada peredaran darah. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan dengan baik. Dan yang keempat, menghindari asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.